Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 ingin mempresentasikan etika berpakaian dalam Islam. Yang pertama, kita memasuki latar belakang. Tidak sedikit kaum muslimin bangsa Indonesia khususnya yang meyakini bahwa pakaian hanyalah sekedar budaya, yang seluruh perancangan dan pemakaian terserah selera, keinginan atau budaya modern yang datang dari sana dan dari sini, sehingga bisa jadi pakaian manusia yang notabene muslim atau muslimah, dia seolah orang primitif atau orang yang katanya modern karena dianggapnya yang datang dari barat atau timur itu adalah modern. Pembahasan yang ada di makalah ini yaitu yang pertama definisi aurat, yang kedua permasalahan cadar, dan kisah model pakaian ulama. B. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu melebar, maka rumusan masalah untuk pembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu definisi aurat? Yang kedua, apa saja batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan? Yang ketiga, bagaimana permasalahan cadar dalam Islam? Yang terakhir atau yang keempat, bagaimana kisah model pakaian ulama NU? Tujuan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama memahami definisi aurat dan batas-batasan aurat laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan cadar dalam Islam. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana kisah model dari para ulama, model-model pakaian dari para ulama. Selanjutnya, aurat. Definisi aurat. Pengertian aurat menurut bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa Arab yaitu awira, artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya, terlenyap pandangannya. Selain daripada itu, kata aurat berasal dari kata aro, artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Perintah menutup aurat juga telah diatur dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 26, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Perintah menutup aurat telah diatur dalam Al-Quran serta hadis. Berikut adalah dalil-dalil tentang menutup aurat. Perintah menutup aurat turun melalui surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Ayat tersebut berbunyi, orang beriman adalah orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita mereka. Jika demikian, maka mereka tidak tercela. Surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Sekarang batasan aurat laki-laki. Batasan aurat laki-laki menurut Imam Nawawi, mengenai aurat laki-laki terdapat 5 pendapat dalam mazhab. Namun yang tertulis dan dinilai sahih kebenarannya sesuai dengan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yaitu antara pusar dan lutut. Namun pusar dan lutut bukanlah aurat laki-laki. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pula bahwa apabila seorang laki-laki sedang sholat dan lututnya terlihat, maka sholat laki-laki tersebut masih sah dan tidak batal. Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai aurat laki-laki. Abu Darda berkata bahwa saya duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar menghadap sambil mengangkat pakaiannya sampai terlihat lututnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabatmu ini sedang dalam pertikaian. Kemudian Abu Bakar mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, batasan aurat perempuan. Nah,
Batasan aurat perempuan sangatlah berbeda dengan batasan aurat laki-laki. Perbedaannya di perempuan lebih luas. Beberapa berpendapat bahwa muka dan telapak tangan adalah aurat perempuan, sehingga harus ditutupi. Beberapa berpendapat pula bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat dan tidak wajib ditutupi. Hal tersebut bergantung pada mazhab apa yang dianut oleh seorang muslim, sehingga tidak bingung dalam menerapkannya. Menurut Imam Nawawi, aurat wanita adalah seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Beliau mengatakan pula bahwa perempuan boleh menunjukkan wajah serta kedua telapak tangan sampai pergelangan tangannya. Begitu pula ketika sholat. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahwa batas wajah yang menjadi aurat perempuan dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat bertemunya dua rahang atau dagu yang menghadap ke depan. Sedangkan bagian bawah wajah atau dagu dan janggut bukanlah termasuk batasan aurat perempuan. Nah, sekarang kita memasuki permasalahan cadar. Dalam Islam, persoalan memakai cadar terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mazhab Ahlus Sunnah terdapat 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keempatnya memiliki perbedaan pendapat soal hukum memakainya. Sedangkan dalam cara pendapat mazhab Imam Syafi'i, memakai cadar terdapat beberapa pandangan. Pertama, menyatakan wajib jika takut terjadi fitnah. Kedua, sunnah jika dengan niat menjaga harga diri karena kondisi sosial yang melatar belakanginya. Dan ketiga, khilaf al-aula, yaitu tidak memakai cadar dalam kondisi sosial yang biasa, dan sedangkan di sisi lain khawatir dianggap boros atau berlebih-lebihan. Demikian juga disebut dalam al-mausu al-atfikiyah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kisah model pakaian ulama. Para ulama menganjurkan kepada semua untuk mengenakan pakaian yang disyariatkan oleh Islam dan yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bersih, suci, dan menutup aurat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati. Sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Zaid. Selanjutnya Nabi juga bersabda yang artinya, pakailah pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus. Juga kafankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar. Selanjutnya, kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa ada berpakaian sangatlah diperhatikan, khususnya bagi kaum muslim dan muslimah. Karena itu semua dapat mencerminkan sikap, sifat, dan tingkah laku orang yang mengenakannya. Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah pakaian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan baiknya sebagai kaum muslimin kita mengikuti anjuran dari Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jauhilah larangan Allah tentang membuka aurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.